Shalom jemaat Tuhan terkasih, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sampai pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwasannya Engkau baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam peristirahatan kami. Hingga Tuhan masih membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, Amsal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin banyak hal-hal harapan-harapan, ekspektasi yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Melangkah demi tahun, demi bulan, hari kita lewati. Pastinya banyak hal-hal yang kita ingin lakukan, banyak hal-hal yang ingin kita kerjakan, banyak impian-impian kita, banyak harapan-harapan kita, pastinya hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ingatlah, dalam setiap kehidupan kita pasti ada sesuatu hal yang kita dapatkan setiap harinya ketika saya dan saudara menjalani setiap kehidupan kita. Hal-hal yang kita lewati di hari-hari yang lalu, ya, mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Ya, berkat-berkat Tuhan itu bukan datang hanya dari ketika mungkin kita mendapatkan berkat karena kita naik pangkat, atau mendapatkan berkat karena kita naik gaji dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang melampaui segala yang kita harapkan itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita tahu bahwa setiap pemikiran kita itu terbatas. Kita selalu mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita tidak bisa memakai kepintaran kita. Untuk apa? Untuk menyelami segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ketika saya dan saudara mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka pencapaian, harapan, dan impian kita itu akan terwujud pastinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau belajar ya untuk menerima setiap harapan-harapan apa sih yang ada di dalam Tuhan. Ketika kita ingin mendapatkan, kita ingin mempersiapkan hati kita supaya apa? Supaya kita menerima harapan itu daripada Tuhan. Yang pertama, yaitu tentang tetap setia kepada Tuhan.
Ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah setia dan dapat diandalkan. Tidak ada satupun manusia, kekuatan, harta benda kita yang dapat mampu menolong saya dan saudara ketika kita ingin mencapai sebuah harapan itu. Tetapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, kita berpegang teguh pada harapan kepada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Dalam ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa? Ada peringatan yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Jangan pernah kendor ketika kita mencari Tuhan. Jangan pernah patah semangat ketika mungkin ada harapan-harapan yang belum tercapai. Percayalah, Tuhan akan memberikan segala sesuatunya itu tepat pada waktunya Tuhan. Ketika saya dan saudara setia kepada Tuhan, maka janjinya adalah akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Untuk itu mari kita tetap berpegang teguh, kita tetap setia kepada Tuhan. Hal yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan, kita harus percaya akan setiap apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus sungguh-sungguh percaya, bukan hanya sekedar percaya di dalam mulut, tapi kita mau percaya di dalam hati pikiran kita, bahwa segala sesuatu sudah Tuhan persiapkan. Bahkan lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita inginkan. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita perlu mengandalkan Tuhan, karena cara berpikir Tuhan itu adalah yang sempurna. Sedangkan cara berpikir saya dan saudara tidaklah sempurna. Lebih banyak mana ketika kita berpikir hal-hal duniawikah, hal-hal keinginan dagingkah, atau sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi percayalah saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu berpikir dengan cara pandangnya Tuhan, disitulah Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, kita mau belajar bahwa sesungguhnya kalau kita memperoleh harta benda, kesehatan, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh segala sesuatunya itu. Puji Tuhan. Untuk itu tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah menaruh segala sesuatu harapan kita, pemikiran kita, masa depan kita, cita-cita kita untuk selalu ada Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi rencana saya dan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Demikianlah renungan pada saat pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan, pedoman, ingatan bagi saya dan saudara. Untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Untuk tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan dan memampukan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami sudah belajar merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mau taruh harapan kami mau taruh kekuatan kami, cita-cita kami, Tuhan, ke dalam tangan Engkau. Apapun yang menjadi harapan kami, biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk mengerti akan kasih setia Tuhan. Ajarkan kami mengerti untuk setiap apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, menjauhkan dari mara bahaya, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan yang menyertai. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.